Bab 611 marah. Murid itu pensiun. Tan Yun pergi setelah menjawab, pergi ke ruang pelatihan Sen Subing dan Sen Suzhen, dengan hormat berkata, "Kepala, murid itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan." Sen Subing di ruang pelatihan, dengan sentuhan kegembiraan di wajahnya yang menakjubkan, berkata, "Masuklah." Mencicit, Tan Yun mendorong pintu masuk, dan memberi hormat kepada Sen Subing dan Sen Suzhen. "Tan Yun, duduk dan bicarakan itu," kata Sen Subing. "Iya," Tan Yun berkata setelah duduk, "Ketua, di antara 3 gelombang orang yang mengejarmu, 2 penjaga emas mendapat kabar." "Orang siapa?" Sen Subing dan Sen Suzhen berkata serempak, mata indah kedua gadis itu penuh dengan rasa dingin. Kemudian, Tan Yun memberitahu putri kedua bahwa Gongsun Yang Chun adalah pemimpin penjaga klan Jin. Sen Subing siang mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, "Gongsun Pifu, aku harus membuatmu mati." Sen Suzhen juga pembunuh. Kepala, penatua tertinggi, klan Jin tidak boleh diremehkan, dan tolong jangan balas dendam sembarangan. Tan Yun membungkuk. "Yah, aku mengerti." Sen Subing menjawab. Kemudian, ketika Tan Yun pensiun dan kembali ke ruang latihannya, Mu Mengyao, Sue Zian, Zhong Wuxiao, dan Huang Fuyu masih mengobrol. "Kakak Tan, mengapa Tuan mencarimu?" Huang Fuyu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jangan ungkapkan rahasianya," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Kakak Xian, aku punya sesuatu untuk kakakku. Aku ingin berbicara dengan Xiao. Tolong hindari itu." "Oke." Setelah Huang Fuyu pergi, Zhong Wuxiao bangkit, bersandar di pelukan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, "Ada apa dengan Tan Yun?" "Itu tergantung pada penampilanmu yang sibuk." Tan Yun Rou berkata, "Kakakmu Tang Xinying dan tuanmu Murong Sishi semuanya harus menjadi mata-mata. Mulai sekarang, kamu harus tinggal sejauh mungkin dari mereka, dan kamu tidak boleh berinteraksi dengan mereka." "Apa?" Tubuh Zhong Wuxiao bergetar, wajahnya pucat sesaat. "Tan Yun, apakah kamu melakukan kesalahan?" Tang Xinying masih menyelidiki, "Tapi Murong Sishi memang mata-mata," kata Tan Yun. Aku mengerti." Zhong Wuxiao khawatir, "Kakak, dia memiliki anugerah yang menyelamatkan jiwa untukku. Tan Yun, jika saudara perempuanku benar-benar mata-mata, maukah kamu membunuhnya untuk membantu Tuan? Demi dia menyelamatkanmu, tentu saja dia tidak akan membunuhnya." Tan Yun memeluk Zhong Wuxiao dan berbisik pelan, "Tapi premisnya adalah dia tidak akan menyakitimu atau kami." Waktu terbang seperti anak panah, dan dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu. Matahari sedang terbenam. Kecepatan perahu roh secara bertahap melambat, dan Tan Yun dan yang lainnya berjalan keluar dari ruang pelatihan satu demi satu, menginjak sisi perahu, melihat ke depan, dan yang menarik perhatian Anda adalah istana surgawi yang tergantung di antara puncak yang tak berujung. Istana surgawi setinggi 1000 kaki, dan awan dan kabut terlihat samar-samar, dan sebuah monumen besar setinggi 1000 kaki dimasukkan langsung ke dalam awan. Di monumen yang jernih, naga dan burung phoenix diukir dengan 8 karakter merah tegak. "Istana jiwa abadi, penyusup sudah mati." Wow, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh, terbang lebih dari 100 mil dan mendarat dengan mantap di bawah monumen besar di Istana Surgawi. Pada saat ini, seorang wanita tua yang berusia sekitar 90 hari dan mengenakan pakaian yang lebih tua dari Istana Abadi, melirik Tantai Xuanzong, dan berkata, "Tuan Sekte Tantai, tolong." Wanita tua itu tidak melihat gerakan apapun, dan tiba-tiba, di monumen besar seperti gunung, ketika ruang itu seperti riak air, sebuah pintu rahasia besar berubah. "Huff!" Tantai Xuanzong mendengus dingin, dan kemudian menerbangkan perahu roh ke pintu alam rahasia dan datang ke alam rahasia jiwa ilahi. Alam jiwa misterius mencakup area seluas puluhan ribu mil, gunung dan sungai dalam misteri luar biasa, langit dan bumi penuh dengan energi spiritual, air terjun peri adalah gugusan, dan keajaiban alam berlimpah, itu tampaknya menjadi surga yang sangat baik dan tanah yang diberkati. "Sekte Master Tantai, ikuti orang tua itu." Wanita tua itu berkata dengan acuh tak acuh saat mengendarai perahu roh, dan berlari ke arah langit. Tantai Xuanzong Fu tersenyum dan mengikuti. 1 jam setelah Lingzu terbang, Tan Yun melihat ke bawah dan melihat Bai Zhang Tiangong melayang di langit. Tantai Xuanzong menjelaskan kepada Tan Yun dan yang lainnya, ini adalah tempat para murid dari gerbang dalam istana Shen Hunxian berlatih. Selanjutnya, Tantai Xuanzong menjelaskan secara singkat situasi istana Shen Hunxian kepada Tan Yun dan yang lainnya.
Setelah 1 jam lagi, wanita tua itu mengemudikan perahu roh dan terbang di samping Danau Yi yang menangis. Dia menunjuk ke sebuah gubuk tak berpenghuni tidak jauh, dan berkata dengan ringan. Master Sekte Tantai, untuk mengatur tempat tinggalmu, kepala istanaku secara khusus mengosongkan gubuk ini. Mulai sekarang, kamu akan beristirahat dengan baik di sini. Besok, kamu ingat untuk memimpin murid-muridmu ke Ascended Platform untuk berpartisipasi dalam persidangan, pertarungan kualifikasi. Menyinggung. Shen Hun Xiangong sebenarnya membiarkan Tantai Xuanzong dan yang lainnya tinggal di gubuk, ini bukan penghinaan Chi Guoguo. Tantai Xuanzong menekan amarahnya, menatap tajam ke arah wanita tua itu, dan mengucapkan setiap kata, berikan pada tuannya, keluar. Wanita tua itu gemetar ketakutan, dan dia mengendarai perahu roh ke langit, menghilang tanpa jejak. Istana abadi Shen Sol, itu benar-benar menggertak. Huang Fuyu mengamati gubuk berdebu dan kotor tidak jauh dari sana, dan berkata dengan marah, di mana tempat tinggal orang ini. Saat dia berkata, sosok Huang Fuyu melintas dan muncul di depan sebuah gubuk. Saat dia mendorong gubuk itu, dia menutup mulutnya dengan tangan batu gioknya dan muntah, Tuan Sekte, ada kotoran binatang buas di dalamnya. Istana abadi Shen Sol, mari kita tinggal di tempat binatang buas hidup. Dikatakan bahwa wajah Tantai Xuanzong, Shen Subing, Shen Suzhen, Tan Yun dan lainnya sama jeleknya dengan mereka. Ini jelas tidak diperlakukan sebagai milik sendiri. Oh, menurut Sekte Master ini siapa? Ternyata Master Sekte Dantai. Tiba-tiba, tawa konyol tua yang familiar keluar dari langit malam, tapi itu adalah Ruyan Wuji, Master Sekte dari Sekte Abadi-Abadi, yang sedang bermain voli di atas danau. Ruyan Wuji menatap Tantai Xuanzong dan tertawa keras, Tuan Sekte Tantai, Tuan Istana Zuge melakukan perjalanan khusus untuk menyiapkan makan malam untuk Tuan Sekte ini, dan Tuan Sekte itu akan keluar dari perusahaan terlebih dahulu. Oh ya, tidak masalah jika Anda lapar. Lagi pula, ada kotoran di gubuk untuk dimakan. Jika Anda kenyang dan tersedak, Anda bisa berbaring di tepi danau dan minum air. Itu juga istimewa, rasa. Hahaha. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara keras masuk ke telinga Ruyan Wuji, Saudara Huang Fu, ayo, dan aku akan memberitahumu bagaimana aku membunuh keabadian ketika aku mencoba di tanah keabadian. Murid Xianzong, saya tidak meninggalkan tanah abadi pada awalnya. Saya menghabiskan 3 tahun di dalamnya. 3 tahun kemudian, itu adalah hari terakhir persidangan 3 murid sekte kuno. Apakah kamu tidak tahu bahwa saat itu, ada lebih dari 5.000 murid sekte abadi-abadi dan istana abadi Shen Hun, menjaga terowongan ruang dan waktu di Gunung Abadi Waktu dan Ruang, dan ingin mencegat. Mereka seperti Suek-Sue. Lalu aku berpikir aku tidak mati. Hahaha, jadi aku mengendalikan lebih dari 2.000 murid sekte abadi-abadi. Itu adalah pembunuhan yang sangat menyenangkan. Memikirkannya sekarang, aku masih bersemangat. Ruyan mengikuti reputasinya, tetapi dia menyeringai pada dirinya sendiri ketika dia melihat wajah yang akrab dan tidak dikenalnya. Anak Tan Yun, kamu. Ruyan Wuji bergegas ke mahkota, dan distrik tua itu bergetar hebat karena marah. Kamu bajingan kecil, kamu tidak mati. Bab 612 Selamat tinggal Yukin. Dihadapkan dengan penghinaan, Tan Yun mengangkat bahu dan menatap Ruyan Wuji, yang wajah lamanya memerah, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte Ruyan, lihat apa yang Anda katakan, generasi muda akan berdiri di bawah hidung Anda hidup-hidup, bagaimana mereka bisa mati? Apa, Master Sekte Ruyan, izinkan saya mengatakan itu, saya mencoba 2 kali di Tanah Abadi, dan baru kemudian membunuh 3 atau 4.000 murid Sekte Abadi-Abadi. Saya bersedia mati. Ruyan Wuji meraung, kamu bajingan, tunggu, besok adalah tanggal kematianmu. Sebelum kata-kata itu jatuh, Ruyan terbang di udara. Jika dia tidak terbang, dia benar-benar takut dia tidak akan bisa mengendalikan Tan Yun. Tapi dia bukan lawan Tantai Xuanzong, jadi dia harus pergi. Hahaha, lihat apakah aku marah padamu, hal yang lama. Setelah Ruyan Wuji terbang, telinganya masih melekat, dan Tan Yun mencibir liar. Istana Shen Hun Xian, istana VIP. Aku sangat marah, aku sangat marah. Ruyan Wuji melangkah ke istana dengan wajah hijau. Pada saat ini, di bawah istana, 9 tetua Xianzong abadi dan lusinan tetua Shen Hun Xianzong memandang Ruyan Wuji dengan bingung. Master Sekte Ruyan, ada apa denganmu?
Sugeyu di kursi atas memutar dengan indah dan berdiri dan berkata, siapa yang membuatmu begitu marah? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Ruyan Wuji, menunggunya untuk menjawab. Tuan Istana Suge, apakah Anda ingat adegan di mana semua murid istana Anda dan sekte saya meninggal di puncak Gunung Abadi Ruang dan Waktu selama persidangan di Tanah Abadi lebih dari 6 tahun yang lalu? Ruyan mengertakkan gigi. Ingat? Tentu saja. Mata Zugeyu menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Setelah persidangan selesai, Anda dan saya melakukan perjalanan khusus melalui terowongan waktu untuk mencapai puncak Gunung Peri Ruang dan Waktu, hanya untuk menemukan bahwa istana kami dan lebih dari 5.000 murid Guizong benar-benar mati. Ruyan Wuji dengan marah berkata, Tuan Istana Suge, semua murid ini dibunuh oleh Tan Yun. Apa? Tan Yun? Sugeyu mengerutkan kening, Master Sekte Ruyan, bagaimana mungkin Tan Yun? Tan Yun sudah mati untuk diadili di Tanah Abadi 9 tahun yang lalu. Tuan Istana Suge, kamu tidak tahu apa-apa. Ruyan Wuji membeku, bajingan kecil mana Tan Yun yang belum mati, dan dia telah dipromosikan ke kesempurnaan agung pemurnian jiwa. Sekarang dia telah mengikuti Tantai Xuanzong dan datang ke istanamu. Baru saja, aku melihat bajingan kecil ini dengan mataku sendiri. Dia mengatakannya secara pribadi. Dialah yang membunuh lebih dari 5.000 murid kita di Gunung Peri Ruang dan Waktu saat itu. Sugeyu memerah karena marah, dia menghancurkan gelas anggur di tangannya ke tanah, dan berkata dengan gemetar, besok, ketika Tan Yun berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan, dia harus dibunuh. Dia harus mati. Pada saat ini, Sugeyu, Ruyan Wuji, para tetua dari Istana Abadi, dan para tetua dari Xianzong Abadi sangat marah sehingga masih ada waktu luang dan minum yang elegan. Penatua kedua, pergi dan temukan Tuan Muda dan para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi untuk raja ini. Ruyan Wuji berteriak pada sesepuh abadi-abadi. Bawahan pergi sekarang. Penatua kedua segera keluar dari aula. Sugeyu menyipitkan matanya, memandang seorang penatua ke samping, dan berkata, pergi dan temukan orang suci, Li Suyue, dan He Chaori. Bawahan patuh. Ini sudah larut malam. Istana Senhunxian, Xuan Binghanshan. Di istana seputih salju, Namong Yukin memandangi wanita tua yang datang dengan tergesa-gesa, dan berkata, tiga tetua, mengapa kamu ada di sini? Gadis suci, Tuan Istana sekarang ingin kamu segera pergi ke istana VIP. Tiga tetua dengan hormat berkata, bawahan sekarang akan memberitahu Li Suyue dan He Zaori, dan mereka akan pergi dulu. Tunggu. Namong Yukin memanggil tetua ketiga, dan mengangkat alisnya. Penatua ketiga, kamu sedang terburu-buru, apa yang terjadi? Bagaimana Tuan bisa memanggil orang suci ini dalam semalam? Gadis suci, sekarang Raja Istana sangat marah. Tiga tetua berkata dengan marah, ini semua yang harus disalahkan pada Tan Yun sialan itu. Dia mengusir semua murid yang berpartisipasi dalam persidangan istana kita dan sekte peri abadi lebih dari 6 tahun yang lalu. Apa yang kau bicarakan? Tubuh Namong Yukin Miaoman sering bergetar, dan suaranya bergetar lebih parah, lebih dari 9 tahun yang lalu. Saya adalah orang terakhir yang meninggalkan Gunung Peri Ruang dan Waktu, dan Tan Yun tidak meninggalkan keabadian sama sekali, bukankah dia sudah mati? Wanita suci, Tan Yun belum mati. Penatua ketiga menghela nafas, binatang kecil ini entah bagaimana bertahan dalam gelombang binatang di Tanah Abadi pada awalnya. Kemudian, ketika dia mencoba di Tanah Abadi berikutnya, dia akan membunuh istanaku. Para murid bergegas untuk membunuh mereka. Benarkah? Dia belum mati. Bagaimana kamu tahu? Namong Yuking Siang mengepalkan tinjunya. Perawan suci, Tan Yun akan datang ke istana kita dengan Master Sekte Tantai sekarang. Diperkirakan dia akan berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan besok. Ketiga tetua berkata, gadis suci, bawahan akan pensiun dulu. Begitu tetua ketiga berbalik, suara Namong Yukin terdengar lagi, cepat beritahu saya, di mana Tan Yun Ren? Gadis suci, Tan Yun sekarang berada di gubuk tepi danau 30.000 mil ke timur. Setelah tetua ketiga berkata, tanpa banyak berpikir, dia bergegas ke udara dan terbang menjauh dari Gunung Xuanbinghan. Itu bagus. Hebat, dia tidak mati. Namong Yukin mengerutkan bibir Zunya, menginjak pedang terbang, dan menembak ke langit. Setelah setengah jam, memanggil, di bawah sinar bulan yang kabur, Namong Yukin menginjak pedang terbang dan melayang di atas danau.
Dia menatap Tan Yun yang sedang duduk bersila, dan air mata jatuh dari wajahnya. Kutu. Ketika air mata jatuh di kepala Tan Yun, Namong Ruksue terdengar di telinganya. Panik, kakak, kenapa rambutmu menjadi seperti ini? Tan Yun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan melihat Namong menginjak pedang terbang seperti kaki berkaki salju, memanjat ke dalam kehampaan, menatap rambut putih Namong Yukin dengan tak percaya. Kakak baik-baik saja. Ketika Namong Yukin berbicara, matanya selalu tertuju pada Tan Yun. Ketika Tan Yun menatapnya, memandangi rambutnya yang putih seperti salju, kesedihan yang tak dapat dijelaskan yang tidak dapat ditahan berkecamuk di dalam hatinya. Aku bilang tidak apa-apa, rambutmu putih semua. Namong Ruksue menangis dan memeluk Namong Yukin dengan erat. Kakak, apakah ini penyebab penyakit jantungmu? Kakak, jangan menangis, itu hanya rambut putih, itu bukan masalah besar. Namong Yukin menghibur Namong Ruksue, dan berkata, kakakku sedang mencari Tan Yun dalam masalah mendesak sekarang. Setelah 2 jam, kakakku akan datang kepadamu lagi, oke. Namong Ruksue mengangguk. Namong Yukin menatap Tan Yun dan berkata dengan ekspresi cemas, Tan Yun, ambil langkah untuk berbicara, ada yang ingin kukatakan padamu. Iya, Sue Zian memasukkan pinggangnya dan menatap Namong Yukin. Ada apa denganmu wanita? Katakan saja di sini, tidak ingin menipu saudara iparku. Iya, siapa yang tahu apa isi hatimu? Zhong Wu Xiao berkata dengan dingin. Mu Mengqi juga memiliki niat membunuh, menatap Namong Yukin. Diam padaku, bukan giliranmu untuk menyela orang suci itu. Namong Yukin menatap ketiga gadis itu dengan dingin, lalu menatap Tan Yun, aku tidak punya niat buruk, ikut aku. Setelah itu, Namong Yukin Yujian terbang di atas danau dengan radius 100 mil dan muncul di seberang danau. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang aku akan kembali. Tan Yun Chao Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, setelah tersenyum lega, terbang menuju Namong Yukin dengan pedang yang membingungkan. Bab 613 Apakah kamu menyukaiku? Ketika Tan Yun Yujian terbang di samping Namong Yukin berbalik dan melangkah ke dalam hutan lebat. Tan Yun menatap punggung Namong Yukin. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat Namong Yukin, dia akan merasa sangat sedih, terutama ketika dia melihat rambut putihnya. Dengan napas lega, Tan Yun mengikuti Namong Yukin ke dalam hutan. Dengan jentikan lengan giok Namong Yukin, ruang dalam radius 100 meter sedikit berfluktuasi, dan penghalang kedap suara diatur. Saya tidak tahu teman-teman, mengapa Anda mencari saya? Tan Yun mengepalkan tinjunya. Namong Yukin memandang Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan kekhawatiran yang tidak disembunyikan. Kamu tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi di medan perang para dewa. Mengapa? Tan Yun bingung. Karena kamu akan mati jika kamu berpartisipasi. Namong Yukin berkata dengan ekspresi serius, 2 orang yang akan berpartisipasi dalam pertarungan kualifikasi uji coba denganku besok adalah Li Suyue dan He Chaoyang. Mereka berdua mendapat warisan di sumur kuno medan perang para dewa 10 tahun yang lalu. Meskipun saya belum pernah bertarung melawan mereka, dikatakan bahwa kekuatan mereka di ranah pemurnian jiwa sudah cukup untuk membunuh yang keempat atau bahkan yang keempat, tingkat kelima dari jiwa oleh. Mendengar ini, hati Tan Yun bergidik. Dia tidak tahu kenapa. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa Namong Yukin tidak akan menipu dirinya sendiri. Namong Yukin Beifang berkata dengan ringan, juga, 3 murid sekte abadi-abadi yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi adalah Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tuo Bameng. Dikatakan bahwa Ouyang Guanxin telah diwarisi dari garis keturunan dewa bela diri dan sangat kuat. Dan Tuo Bameng ternyata adalah reinkarnasi yang kuat. Seberapa kuat murid sekte peri abadi, tidak ada yang tahu. Ada juga Fan Chengkun, yang telah memenangkan segel menelan dari pembangkit tenaga listrik keluarga, dan kekuatannya sangat kuat. Jadi Tan Yun, kamu benar-benar tidak ingin berpartisipasi. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, mencibir di dalam hatinya, warisan, darah dewa perang, segel yang melanda, reinkarnasi kekuatan, itu agak menarik. Segera, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas pengingatmu. Tapi mengapa kamu memberitahuku ini? Tidakkah kalian semua di Istana Abadi ingin membunuhku? Wajah Fana Namong Yukin menunjukkan sentuhan kebingungan. Dia menatap Tan Yun dan menjawab, tetapi setelah keheningan yang lama, matanya berangsur-angsur menjadi basah, dan air mata terlihat samar-samar di bawah sinar bulan.
Maaf, ketika saya mencoba di Tanah Abadi, ketika saya mengejar Gongsun Ruoxi, setelah dikejar oleh naga di gunung yang sepi, Anda menyelamatkan saya, tetapi saya menusuk dada Anda dengan pedang. Pada saat itu, Anda tidak hanya salah. Saya menembak, tetapi malah membiarkan saya melarikan diri. Sebenarnya, aku melukaimu dengan pedang pada saat itu, dan hatiku sangat sakit. Kemudian, aku mengkhawatirkanmu, takut kamu tidak sengaja diserang oleh naga, jadi aku kembali ke air terjun. Ketika saya melihat naga itu mati, dan saya melihat jejak kaki Anda dan Gongsun Ruoxi dari tanah setelah hujan, saya merasa lega. Tan Yun, kamu telah bertanya padaku lebih dari sekali bagaimana perasaanku padamu. Ada banyak keluhan di antara kita sebelumnya, jadi aku tidak pernah benar-benar melihat bagaimana perasaanku padamu. Sejak lebih dari 9 tahun yang lalu, ketika saya berada di puncak Gunung Abadi Waktu dan Ruang, menunggu Anda sampai saat terowongan waktu dan ruang akan ditutup, saya pergi. Saya akhirnya tahu betapa pentingnya Anda di dalamnya, hatiku. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kita, aku hanya tahu bahwa setiap kali aku melihatmu, hatiku sakit, dan sakit hatiku mungkin adalah kamu. Pada titik ini, air mata Namong Yukin menetes. 10 tahun yang lalu, ketika 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi dibandingkan, Anda dan saya berada dalam konfrontasi hidup dan mati, dan saya hampir terbunuh oleh Anda, Ruang. Aku mendengar tangisanmu, kau bilang biarkan aku tidak mati, mohon aku untuk bangun dan memberitahumu mengapa kau melihatku sedih, kau merasa sedih saat melihatku. Aku bilang sekarang, kenapa aku? Aku melihatmu dengan wanita lain, dan hatiku sakit. Aku akan merasa cemburu dan sakit. Bisakah kamu mengalami perasaan itu? Mendengar ini, mata Tan Yunsing berlinang air mata, aku bisa merasakannya, karena sejak pandangan pertamaku, aku merasa sedikit sedih saat melihatmu di kompetisi 4 keterampilan Sekte Abadi-Abadi. Tidak, tepatnya, itu adalah pertama kalinya saya berada di Huang Fu Sengsong. Ketika saya melihat Namong Ruksue, saya merasakan deja vu. Kemudian saya menemukan bahwa perasaan ini datang dari Anda. Seperti yang dia katakan, Tan Yun tidak bisa menahan untuk menjabat tangan kanannya dan dengan lembut mengulurkan ke arah wajah Namong Yukin. Tubuh Namong Yukin gemetar, dan Tan Yun membantunya menghapus air mata. Terima kasih. Namong Yukin mengerutkan bibirnya. Sama-sama. Tan Yun menjawab dengan kaku. Pasangan yang telah memuja langit dan bumi di masa lalu saling memandang yang kehilangan ingatan mereka hari ini. Terlepas dari rasa sakit di hati mereka dan kebingungan dalam rasa sakit, mereka sangat aneh. Mereka saling memandang, mata aneh dan bingung yang memilukan. Keheningan berlalu untuk waktu yang lama. Tan Yun menatap rambut abu-abu Namong Yukin, entah kenapa rasa sakit menggerogoti hatinya, ada apa dengan rambutmu? Namong Yukin menatap Tan Yun dengan air mata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Iya, Tan Yun mengangguk berat. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu, karena kamu dan aku telah menderita. Namong Yukin menahan air mata, melambaikan tangan kanannya, kekuatan magis berubah di hutan, gambar memori. Dalam gambar, di puncak gunung peri ruang dan waktu, terowongan ruang dan waktu terbuka. Pedangmu mengyau melayang ke udara dan melayang di bawah terowongan waktu. Dia dengan tegas berkata kepada Zhong Wuxiao dan Sui Ziyan yang menangis, pergi. Oh, teriak Sui Ziyan, menghilang ke dalam terowongan ruang waktu yang gelap bersama dengan Zhong Wuxiao dan Mu Mengqi. Kemudian, Ru Yanchen buru-buru memanggil Namong Yukin untuk pergi dengan cepat, dan pedang itu terbang ke terowongan ruang waktu, menghilang tanpa jejak. Ketika Tan Yun melihat semua orang pergi, ketika adegan berikutnya terjadi, Tan Yun merasa seperti pisau. Tetapi melihat Namong Yukin tiba-tiba jatuh ke tanah, tangan kanannya memegang jantungnya, tubuhnya mengejang hebat. Tan Yun. Namong Yukin memanggil dengan air mata darah, dan seteguk darah menyembur keluar dari Tan Kou. Wow, Namong Yukin menangis tak berdaya, tolong jangan mati, aku tidak akan membalas dendam padamu, aku hanya memintamu untuk hidup di depanku, aku tidak ingin kehilanganmu. Tidak bisa kehilanganmu. Tan Yun. Namong Yukin mengangkat kepalanya, dan dengan air mata yang memilukan, tetesan darah yang mengasihani dan air mata jatuh di wajahnya yang pucat. Kemudian, gambar memori terganggu. Tik-tik-tik. Air mata Tan Yun menembus belenggu kelopak matanya dan menetes di bawah kakinya. Namong Yukin menatap Tan Yun dengan bunga pir di wajahnya, dan dengan lembut mencubit sehelai rambut putihnya. Kemudian, pada hari persidangan berakhir,
saya merasa sangat lelah. Setelah jatuh koma, ketika saya bangun, itu menjadi itu dia. Tan Yun, aku tidak menyangkal bahwa aku menyukaimu. Namong Yukin memandang Tan Yun, dengan cemas berkata, saya tidak ingin memikirkan keluhan antara Anda dan saya lagi, saya hanya ingin bertanya, Anda, seperti saya. Bab 614 Suge-yu yang marah. Mendengar ini, ketika Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba, suara wanita yang marah turun dari langit, Kiner, kamu sangat kecewa sebagai guru. Ledakan. Detik berikutnya, penghalang kedap suara runtuh tak terlihat, Suge-yu ditembak jatuh di udara, dan setelah meraih Namong Yukin, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Suge-yu baru saja melihat bahwa Namong Yukin tidak datang ke istana VIP. Setelah bertanya pada tetua ketiga, dia mengetahui bahwa Namong Yukin telah menanyakan tentang kediaman Tan Yun dari tetua ketiga. Suge-yu berpikir bahwa Namong Yukin akan membalas dendam dari Tan Yun. Dia khawatir Namong Yukin akan dibalaskan oleh Tantai Xuanzong, jadi dia bergegas. Tetapi setelah dia tidak pernah ingin datang, dia kebetulan mendengar kata-kata Namong Yukin, saya tidak ingin memikirkan keluhan antara Anda dan saya lagi, hanya ingin bertanya, apakah Anda menyukai saya? Tanya saja, Tan Yun mencoba 2 kali di Tanah Abadi dan membunuh lebih dari 5.000 murid di Istana Abadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tuan, Namong Yukin dipotong oleh Suge-yu begitu dia membuka mulutnya. Tak perlu dikatakan, kamu bisa memberitahu ayah dan ibumu apa yang terjadi hari ini sebagai guru. Saat itu, kamu akan melihat bahwa Tan Yun tidak akan mati. Tidak ada yang bisa melindunginya. Tuan, baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa, tolong jangan beritahu saya ayah dan ibu saya. Wajah Namong Yukin pucat. Suge-yu dengan keras kepala menarik Namong Yukin, sepasang mata yang bernafas api, menatap Tan Yun, suaranya yang rendah penuh dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, apa yang kamu berani menghubungi Kiner? Kamu, bajingan dengan status dan status rendah, berani menarik perhatian Kinerku di masa depan. Penguasa istana berjanji kamu akan segera mati. Kamu ingat penguasa istana, Kiner bukan seseorang yang bisa kamu sentuh, matilah hati ini. Pada saat ini, dalam getaran luar angkasa, Tantai Xuanzong muncul entah dari mana dari belakang Tan Yun. Dia menyipitkan mata pada Suge-yu, lalu menatap Tan Yun, apa yang terjadi? Master Sekte, bukan apa-apa. Tan Yun berkata dengan hormat, melihat ke belakang ke arah Suge-yu, dan mengucapkan setiap kata, saya hanya mengatakan satu kalimat untuk Anda ingat dengan jelas. Hari ini Anda mempermalukan saya akan menggunakan hidup Anda di masa depan. Ayo bayar, kebodohan. Kamu harus menunggu untuk selamat dari pertarungan kualifikasi percobaan dulu. Suge-yu berkata, menarik Namong Yukin yang hendak berbicara ke langit dan menghilang ke langit malam. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan menatap ke belakang Namong Yukin yang menghilang, dan berkata dengan tegas dalam hatinya, Namong Yukin, aku tahu tidak ada cinta tanpa alasan. Pasti ada rahasia antara kamu dan aku yang tidak kita ketahui. Aku tidak menyukaimu, karena cintaku padamu adalah cinta. Suge-yu, kamu berani menghentikan Lao Su dan Yukin, Lao Su pasti akan membuatmu membayar harga yang tak terbayangkan. Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, Sen Subing dan Sen Suzhen terbang di samping Tan Yun di udara. Kemudian pedang Huang Fuyu, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Namong Ruksue melesat ke seberang danau dan mengumpulkan pedang mereka, menatap Tan Yun dengan bingung. Kakak ipar, ada apa? Sue Zian bertanya. Tan Yun, apa yang terjadi padamu dan adikku barusan? Namong Ruksue mendesak. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sen Subing, dan Sen Suzhen juga, menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, baru saja Namong Yukin memberitahu saya kekuatan dari beberapa sekte abadi-abadi dan istana keabadian jiwa ilahi untuk berpartisipasi dalam kontes kualifikasi. Jadi Suge-yu marah. Alis Namong Yukin sedikit mengernyit, dan dia bertanya, mengapa saudara perempuan saya tidak memberi tahu saya? Sebaliknya, memberi tahu Anda. Lalu kamu perlu mengatakannya. Sue Zian memandang Namong Ruksue dengan sembrono, dan berkata, karena ipar laki-laki saya menyelamatkan hidup saudara perempuan Anda selama persidangan di Tanah Abadi, mungkin saudara perempuan Anda berterima kasih. Oh, jawab Namong Ruksue, berkata demikian, itu bisa dijelaskan. Sen Subing dengan cemas berkata, Tan Yun,
seberapa kuat 6 murid yang berpartisipasi dalam pertempuran Istana Abadi Shenhun dan Sekte Abadi-Abadi. Setelah mendengar ini, Tan Yun bereinkarnasi Li Suyue dan He Chaoyang, murid Istana Jiwa Abadi, yang telah diturunkan di medan perang para dewa 10 tahun yang lalu dan diturunkan dari sumur kuno, serta peri abadi, Sekte Ouyang Guanxin memperoleh darah dewa perang, dan Tuo Bameng adalah reinkarnasi yang kuat. Fan Chengkun memberitahu semua orang tentang fakta bahwa pembangkit tenaga listrik keluarga menelan segel. Semua orang mengubah ekspresi mereka setelah mendengar ini. Tan Yun, apa peluang kita untuk menang? Sen Subing bertanya dengan gugup. Tan Yun berkata dengan arogan, saya tidak takut pada salah satu dari mereka, jadi Huang Fusengsong saya pasti akan memenangkan hadiahnya. Tan Yun, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Tantai Xuanzong dengan cemas berkata saat ini, kali ini kompetisi kualifikasi uji coba didasarkan pada sistem 2 menang 3, yang berarti Anda, Menggu, Yuer 1 putaran masing-masing. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius. Jika ini masalahnya, saya pasti akan memenangkan ronde, dan latihan Meng Yao dan Huang Fu Xiandi tidak takut pada 2 murid sekte kuno. Secara khusus, itu tergantung pada seberapa kuat kekuatannya, lawannya adalah. Tapi itu tidak masalah. Saya percaya Meng Qi dan Huang Fu Xiandi dapat mengalahkan lawan manapun. Setelah beberapa saat, Sugeyu membawa Namong Yukin dan terbang ke istana VIP, dan berkata kepada orang-orang, Tuan Istana akan menangani beberapa hal terlebih dahulu, kita akan membahasnya nanti. Dengan mengatakan itu, Sugeyu mengambil Namong Yukin, dan ketika dia datang ke kamar di lantai 2, dia menutup pintu dan mengatur penghalang kedap suara. Tuan, sebelum suara Namong Yukin, Sugeyu berkata dengan suara keras dan kecewa, kamu benar-benar mengenaliku sebagai Tuan, bagaimana kamu bisa mengaku kepada Tan Yun? Bagaimana menurutmu? Berlututlah padaku. Namong Yukin berlutut di tanah sambil mengerucutkan bibirnya. Kiner, sebagai seorang guru, aku akhirnya mengerti siapa kekasihmu. Sugeyu berkata semakin marah, ternyata Tan Yun, binatang buas ini. Kiner, apakah kamu ingin marah menjadi seorang guru? Tan Yun membunuh begitu banyak dari kita, kamu akan benar-benar menyukainya, kamu terlalu mengerikan sebagai seorang guru. Suge sangat marah hingga dia meneteskan air mata. Tuan, jangan marah, dengarkan apa yang dikatakan murid itu. Namong Yukin menangis. Tidak, Sugeyu berkata dengan tegas, sebagai seorang guru, saya bisa menjanjikan apapun kepada Anda, tetapi ini sama sekali tidak mungkin. Kamu sekarang harus memberi janji sebagai guru, apakah kamu ingin menjadi guru atau Tan Yun? Mendengar itu, air mata Namong Yukin berdeguk, dan dia tidak tahu bagaimana memilih. Bagus. Wajah Sugeyuki berubah menjadi ungu, memperlakukanmu sebagai guru seperti putrimu sendiri, bukankah itu sepadan dengan Tan Yun? Tuan, ini bukan masalahnya. Namong Yukin menangis sambil memegangi kaki Sugeyu, Tuan, tahukah Anda? Murid, saya selalu merasa ada semacam cinta yang tak dapat dijelaskan antara Tan Yun dan Tan Yun. Setelah kematiannya, hati Disi benar-benar sakit, dan rambut Disi memutih karena dia. Tuan, Tuer bukan tipe orang yang jatuh cinta pada pria pada pandangan pertama, Tuer benar-benar tidak ingin kehilangan dia. Sugeyu berkata dengan tajam, cukup. Jangan katakan itu. Kamu tidak harus berpartisipasi dalam pertarungan kualifikasi percobaan. Kamu memberikan refleksi yang baik kepada gurumu. Jika kamu tidak mengerti, kamu akan memberitahu ayah dan ibumu tentang masalah ini sebagai seorang guru. Jika ayah dan ibumu mengetahui bahwa seorang murid Huang Fusengsong masih ingin terlibat denganmu, maka kamu akan menunggu Tan Yun mati. Ledakan. Sugeyu melangkah keluar dari pintu dan menutup pintu dengan keras. Bab 615 sudah dekat. Setelah Sugeyu pergi, Namong Yukin berjongkok dengan sedih di tanah. Air mata menetes dari garis. Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Sambil menangis, Namong Yukin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyeka air matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, kakek Duan pasti akan membantuku. Aku akan pergi ke orang tuanya malam ini. Di aula utama istana VIP, Ru Yan Wuji dan yang lainnya mengerutkan kening, tidak tahu harus berpikir apa. Pada saat ini, di belakang Ru Yan Wuji, ada 4 orang berdiri dengan hormat. Di antara mereka adalah Ru Yan Chen, tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, 2 orang muda dan 1 murid perempuan. Di antara 2 pemuda itu,
pria tinggi dan tampan itu adalah Ouyang Guanxin, yang lainnya adalah Fan Chengkun yang kekar. Tuo Bameng adalah murid wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna putih dan gadis yang cantik. Mereka bertiga adalah sekte abadi-abadi, tiga terkuat di antara para murid alam pemurnian jiwa. Dan di tengah aula, ada juga seorang murid pria dan wanita dalam seragam istana para dewa dan jiwa. Pria dengan hidung bengkok dan mata tajam, mengungkapkan rasa percaya diri, pria ini adalah He Chaoyang. Wanita lain tampak seperti bunga teratai di dalam air, dan dia menawan. Wanita ini adalah Li Suyue. Pada saat ini, Sugeyu berjalan dari lantai 2 ke lantai pertama dengan ekspresi muram. He Chaoyang dan Li Suyue buru-buru berlutut dan bersujud, para murid memberi hormat kepada penguasa istana. Yah, bangun. Setelah Sugeyu meminta mereka berdua untuk bangun, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tan Yun tidak mati, penguasa istana memerintahkan Anda, jika Anda bertemu Tan Yun dalam pertempuran kualifikasi percobaan, jangan ragu-ragu, untuk melakukan apa saja, bunuh dia untuk penguasa istana. Tuan istana, jangan khawatir, para murid pasti akan menyelesaikan tugas. He Chaoyang dan Li Suyue berkata dengan keras. Ya, Sugeyu memerintahkan, orang suci itu tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan. Sekarang kamu pergi untuk memberitahu Su Sisi dan biarkan dia berpartisipasi di tempat orang suci itu. Murid patuh, murid pensiun. He Chaoyang dan Li Suyue meninggalkan istana VIP dengan kebingungan mengapa tidak membiarkan orang suci itu berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi. Pada saat ini, Ru Yanchen terkejut dan menatap Ru Yan Wuji dan berkata, Ayah, apa maksudmu? Tan Yun tidak mati. Iya, mata berlumpur Ru Yan Wuji dipenuhi dengan niat membunuh, dia memang tidak mati. Oke, bagus. Ru Yanchen sepertinya memikirkan sesuatu, fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi, dan dia dengan tegas berkata, Ayah, Tan Yun biasa menghapus tangan dan kakiku, dan memaksaku untuk berlutut di tempat abadi. Malu yang memalukan, anak itu harus memintanya untuk membayarnya 2 kali. Ru Yan Wuji mengangkat alisnya, Cener, peringatkan kamu untuk ayahku, Tan Yun bukan lampu hemat bahan bakar, jadi jangan memprovokasi dia sendirian. Ayah, jangan khawatir, anak itu tidak akan mengganggunya. Ru Yanchen mencibir dalam hatinya ketika dia membungkuk sebagai jawaban, Ayah, kamu benar-benar memandang rendah putramu. Sekarang putramu berurusan dengan Tan Yun, itu tidak cukup. Pada saat ini, Ru Yan Wuji melihat kembali ke Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tuo Bameng. Tidak ada keraguan, Tuan Sekte ini, memanggil Anda, adalah untuk memberitahu Anda bahwa tidak peduli siapa yang bertemu Tan Yun besok, jangan biarkan dia dengan mudah mati. Tuan Sekteku, aku ingin kamu membunuhnya setelah dia disiksa. Ketiganya berkata serempak, murid mematuhi perintah. Yah, mundur. Ru Yan Wuji melambai keempat Ru Yanchen. Setelah 4 orang meninggalkan istana VIP, Ru Yanchen melihat kembali ke ketiganya dan memerintahkan, pergi, temani tuan muda ini ke pertemuan dengan Tan Yun. Tuan muda, Tuan Sekte baru saja mengatakan bahwa kamu tidak ingin pergi. Fan Chengkun dipotong oleh Ru Yanchen sebelum dia selesai berbicara. Fan Chengkun, Ouyang Guanxin, dan Tuo Bameng harus mengikuti Ru Yanchen untuk menginjak pedang terbang dan terbang menuju tepi danau 60.000 mil jauhnya. Istana VIP. Ru Yan Wuji memandang Sugeyu yang linglung di atas meja, dan bertanya, Tuan Istana Suge, Yukin adalah orang suci dengan kekuatan yang baik. Mengapa dia tiba-tiba melepaskan kualifikasi untuk bersaing dalam persidangan? Sugeyu tersenyum dan berkata, penguasa istana memiliki pengaturan lain untuk Kiner. Kemudian, kata-kata Sugeyu membuat Ru Yan Wuji tersenyum. Omong-omong, Master Sekte Ruyan. Sugeyu tertawa dan berkata, menanggapi lamaranmu lebih dari 3 bulan yang lalu, penguasa istana telah memikirkannya hari ini dan merasa bahwa Kiner dan Tuan Muda Guizong sangat cocok. Penguasa istana memutuskan bahwa setelah persidangan medan perang para dewa selesai, dia akan berbicara dengan Guru Suci Nangong secara langsung. Pada saat itu, Anda juga dapat membawa Ru Yanchen ke dinasti Suci Nangong, dan biarkan Tuan Suci Nangong melihat Ru Yanchen. Petik 2. Ru Yan Wuji segera bangkit dan tersenyum keras, terima kasih, Tuan Istana Suge, atas pencapaianmu, terima kasih, terima kasih. Dengan Tuan Istana Suge yang akan datang, saya pikir Tuan-Tuan Nangong harus menyetujui pernikahan ini. Pada saat ini,
Sugeyu memutuskan untuk membiarkan Namong Yukin mati lebih awal untuk menikahi hati Tan Yun. Tan Yun, ada penguasa istana, kamu tidak bisa membayangkan persimpangan apapun dengan Kiner. Sugeyu mencibir. Setelah beberapa saat, Ru Yan Wuji memimpin 9 tetua Xianzong abadi dan pergi setelah meninggalkan Sugeyu. Setelah itu, puluhan tetua dari istana abadi juga pergi. Sugeyu menghela nafas, datang ke pintu lantai 2, mendorong pintu dan masuk. Tuan, murid sudah memikirkannya. Murid tidak akan membuatmu marah lagi. Murid tidak akan ada hubungannya dengan Tan Yun. Jangan marah, oke, Namong Yukin berkata, memegang tangan kanan Sugeyu dengan genit. Faktanya, Namong Yukin adalah bermuka dua. Dia benar-benar tidak ingin dikurung di sini. Dia harus lembut. Hanya dengan begitu dia dapat meninggalkan istana VIP dan pergi ke kakek Duan untuk meminta bantuan. Kiner, saya sangat senang menjadi guru bagi Anda yang ingin segera bersama. Sujiyu berkata, ngomong-ngomong, untuk menghindari pertarungan kualifikasi percobaanmu, setelah bertemu Tan Yun, aku tidak tahan untuk memulai. Su Sisi menggantikanmu. Yah, kakak senior Su tidak lebih lemah dariku. Dia juga merupakan pilihan yang baik untuk berpartisipasi. Setelah Namong Yukin berkata, ada sedikit kelelahan di wajahnya, Tuan, saya lelah, saya ingin kembali ke Xuanbing Hanshan untuk beristirahat. Oke, pergi. Sugeyu tersenyum. Murid itu pensiun. Saat Namong Yukin berbalik dan meninggalkan pintu, mata Sugeyu berkilat. Setelah Namong Yukin melangkah keluar dari istana VIP, dia menginjak pedang terbang dan menghilang ke dalam malam. Namun, Namong Yukin tidak tahu bahwa Sugeyu telah naik diam-diam ke udara, mengikutinya jauh. Sujiyu telah bersama Namong Yukin selama lebih dari 10 tahun, dan dia tahu terutama tentang temperamen Namong Yukin. Dia tahu bahwa Namong Yukin adalah orang yang tidak akan mengubah keputusan dengan mudah, tetapi Namong Yukin mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dalam waktu singkat, yang membuat Sugeyu merasa bahwa sesuatu yang abnormal pastilah iblis. Oleh karena itu, Sugeyu mengikuti Namong Yukin dan ingin melihat apa yang ingin dilakukan Namong Yukin. Setelah setengah jam, Sugeyu, yang terbang di langit malam, mengerutkan kening dan menemukan bahwa Namong Yukin belum kembali ke Gunung Xuanbinghan, tetapi Yujian terbang menuju lembah yang tenang ribuan mil di utara Gunung Xuanbinghan. Mengapa dia mencari Duan Lao Zuo semalaman? Sugeyu diam-diam mengikuti dengan kebingungan. Di lembah terpencil, ada paviliun antik. Wow, Namong Yukin Yujian terbang ke bawah di lembah, dan berbisik ke paviliun, apakah kamu di sana, kakek Duan? Putri, tolong bicara cepat. Pada saat ini, suara hormat tua datang dari paviliun. Ketika Namong Yukin mendorong pintu dan masuk, seorang lelaki tua berambut putih dengan tubuh reyot dan tampilan seperti anak kecil datang dari lantai 2 menuju lantai pertama dengan wajah yang baik. Pada saat ini, jika orang tua dan kakek Tan Yun melihat lelaki tua ini, dia pasti akan mengenali orang ini. Bab 616 tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, lelaki tua itu datang ke Duan Changtian di Tan Mansion pada hari pernikahan Namong Yukin dan Tan Yun. Orang tua inilah yang memaksa Tan Yun untuk menaklukkan pil pencari jiwa, dan setelah membuat Tan Yun melupakan Namong Yukin, dia membawa Namong Yukin pergi. Pada saat yang sama, dia juga menghapus ingatan Namong Yukin di bawah instruksi Kaisar Namong Yukin. Pada saat ini, Duan Changtian mengepalkan tinjunya dan dengan hormat berkata, budak tua telah melihat sang putri, dan saya tidak tahu apakah sang putri datang larut malam, apa perintahnya. Setelah itu, alis Duan Changtian bergetar dan mendapati Namong Yukin terus menangis. Putri, ada apa denganmu? Duan Changtian buru-buru berkata, beritahu. Budak tua itu, siapa yang menggertakmu? Budak tua itu akan melampiaskan amarahmu. Kakek Duan, aku menyukai seseorang, tetapi tuannya tidak mengizinkanku untuk menghubunginya. Namong Yukin, seolah-olah dia menemukan seseorang untuk diandalkan, melampiaskan keluhannya, menangis. Putri, jangan menangis dulu. Jika Anda punya kata-kata, duduk dan bicaralah dengan budak tua itu perlahan. Duan Changtian membantu Namong Yukin untuk duduk. Setelah Namong Yukin duduk, dia menyeka air matanya dan tersedak, kakek Duan, saya suka seorang murid bernama Tan Yun, tetapi Tan Yun membunuh banyak murid Istana Abadi selama persidangan sebelumnya di Tanah Abadi. Selain itu, status dan statusnya tidak sebaik milikku, guru tidak akan mengizinkanku bergaul dengannya. Kakek Duan,
Tuannya juga mengatakan bahwa dia ingin memberitahu ayahku tentang aku dan Tan Yun. Jika dia berdasarkan karakternya, dia pasti akan membunuh Tan Yun. Kakek Duan, tolong bantu saya memikirkan solusi, apa yang harus saya lakukan. Mendengar ini, Duan Changtian berkata tanpa muncul, Putri, jangan khawatir, budak tua itu akan menemukan jalan untukmu. Ya, Namong Yukin menekankan, dalam ingatanku, kamu paling mencintaiku, kakek Duan, aku tahu kamu akan membantuku. Tentu saja, budak tua itu akan membantumu. Duan Changtian tersenyum, Putri, bisakah kamu membiarkan budak tua itu melihat penampilan Tan Yun? Budak tua itu sangat penasaran, seperti apa sebenarnya Tan Yun yang akan membuatmu jatuh cinta. Oke, dengan lambaian lengan giok Namong Yukin, kekuatan magis berubah menjadi penampilan Tan Yun di depannya. Saat Duan Changtian melihat penampilan Tan Yun, sentuhan pembunuhan di matanya yang dalam, dia kembali normal, dan tersenyum, Putri, ini sudah larut malam, kamu harus kembali istirahat dulu, dan budak tua itu akan segera pergi. Dinasti Suci Namong, secara pribadi memohon dengan ayahmu dan memohon padamu. Hehe, kakek Duan, kamu sangat baik pada Yukin. Namong Yukin tersenyum. Tentu saja, budak tua itu telah melihatmu tumbuh dewasa, jadi dia secara alami akan memperlakukanmu dengan baik. Duan Changtian berkata dengan ramah, Putri, pergi dan istirahatlah. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari kakek Duan. Namong Yukin meninggalkan gedung dengan gembira dengan harapan. Duan Changtian melangkah keluar dari paviliun, dan setelah melihat Namong Yukin berjalan pergi, aura pembunuh melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan batu-batu besar di lembah tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Duan Changtian tiba-tiba menatap ke langit dan meraung, di mana generasi tikus yang mengintip lelaki tua itu, keluar dari lelaki tua itu. Lao Duan, ini aku. Bersamaan dengan suara wanita, Sugeyu muncul dari depan Duan Changtian. Ternyata itu adalah Tuan Istana Suge, yang barusan tersinggung, jadi tolong maafkan saya. Duan Changtian mengepalkan tinjunya. Tidak masalah. Sugeyu berkata dengan berat hati, Lao Duan, Fang Kei Yukin juga telah mendengar apa yang kamu katakan kepadamu. Kamu dan penguasa istana juga teman lama. Apakah kamu benar-benar akan membantu Yukin untuk bersyafaat dengan ayahnya? Biarkan Tan Yun berkembang bersamanya. Mendengar ini, mata berlumpur Duan Changtian penuh dengan burung-burung liar. Tidak, tentu saja tidak. Tuan Istana Suge, ada beberapa hal, saatnya memberitahu Anda, silakan ikuti orang tua itu. Duan Changtian berbalik dan berjongkok di paviliun. Hah? Sugeyu mengerutkan kening dan mengikuti dengan bingung. Setelah keduanya duduk satu demi satu, Sugeyu bertanya dengan bingung, Lao Duan, apa yang ingin kamu katakan? Yang ingin dikatakan orang tua itu adalah Tan Yun. Duan Changtian menunjukkan tatapan galak, apakah kamu selalu ingin tahu mengapa sang putri memiliki penyakit jantung? Orang tua itu akan memberitahumu hari ini. Lao Duan, tolong bicara, kata Sugeyu. Duan Changtian bermeditasi sebentar dan berkata, kamu akan mengerti ketika orang tua itu menceritakan sebuah kisah kepadamu. Kemudian, Duan Changtian memberitahu Sugeyu tentang mengambil Namong Yukin yang menikah dengan Tan Yun. Duan Changtian menghela nafas dan berkata, kemudian, setelah saya membawa sang putri kembali ke dinasti Suci Namong, Tuan Suci meminta saya untuk menghapus ingatan sang putri. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kasih sayang sang putri kepada Tan Yun terlalu dalam, bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia masih menderita penyakit jantung. Mengetahui seluk-beluk masalah ini, Sugeyu berkata dengan dingin, Tan Yun ini, kodok ingin makan daging angsa, kamu seharusnya membunuhnya sejak awal. Sugeyu berkata lagi, Lao Duan, apa rencanamu selanjutnya? Atau membunuh Tan Yun? Duan Changtian bermeditasi, ini kecil untuk membunuh Tan Yun. Jika penyakit jantung putri tidak dapat disembuhkan dengan membunuh Tan Yun, maka hal-hal akan merepotkan. Oleh karena itu, lelaki tua itu sekarang kembali ke dinasti Suci Namong, dan menceritakan masalah ini kepada Tuan Suci. Tuan Suci akan membunuhnya, dan Tan Yun secara alami akan mati. Sugeyu menyarankan, Lao Duan, apa pendapatmu tentang ini? Mengapa kamu tidak kembali ke dinasti Suci Namong untuk saat ini? Setelah persidangan medan perang para dewa selesai, penguasa istana akan menemanimu ke dinasti Suci. Tentu saja, ada juga Ruyan. Tuan Sekte, Tuan Muda Ruyan. Saat itu, bagaimana dengan pernikahan Kiner dan Tuan Muda Ruyan? Mendengar ini,
Duan Changtian mengangguk dan berkata, ya. Setengah jam kemudian, di tepi danau, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, memejamkan mata dan khawatir, tiba-tiba, ejekan kasar datang dari telinganya. Hah? Bukankah ini Taois Huang Fu Sengsong? Mengapa kamu tidak kembali ke gubuk untuk beristirahat selarut ini? Mungkinkah aroma di gubuk itu terlalu kuat? Haha, suara itu agak akrab, dan saat Tan Yun membuka matanya perlahan, bayangan mangsa melintas di pupil bintangnya, tetapi melihat Ruyan Chen memimpin dua pria dan seorang wanita, memandang dirinya sendiri dengan senyum tidak jauh. Desir Sam, Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Namong Ruksue muncul di samping Tan Yun, menatap Ruyan Chen dengan mata yang tidak ramah. Cek, begitu banyak wanita cantik. Ruyan Chen terkejut, dan jejak kecabulan muncul di mata beberapa wanita. Melihat adegan ini, Tan Yun meledak dalam kemarahan dari hatinya. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, di bawah sinar bulan, Tan Yun langsung menghilang di tempat, muncul 300 meter jauhnya, dan cakar tangan kanannya tiba-tiba menonjol, meraih leher Ruyan Chen yang tidak curiga. Mengapa Ruyan Chen memikirkan Tan Yun, dan berkata dia akan melakukannya? Ketika dia ingin bersembunyi, 5 jari Tan Yun telah mencubit lehernya dengan erat, dan suaranya rendah dan berkata, jangan bergerak, jika tidak, jika kamu tidak sengaja mematahkan lehermu, jangan salahkan Lao Su. Pada saat ini, Fan Chengkun, Ouyang Guanxin, dan Tuo Bameng di belakang Ruyan Chen tidak dapat menjaga kecepatan yang mengejutkan Tan Yun. Ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka berteriak. Tan Yun, lepaskan tuan muda kita. Tan Yun, ini di Istana Abadi Jiwa Ilahi, bukan di Huang Fu Sengsongmu, dan kamu tidak bisa mentolerir kekacauanmu. Jika kamu menyakiti tuan muda kami sehelai rambut velus, kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Bab 617 Kamu mencari kematian. Tidak mampu membelinya. Tan Yun memandang mereka bertiga, dan sudut mulutnya sedikit naik, ketiganya tenang. Jangan khawatir, saya dan Tuan Muda Ruyan juga teman lama, bagaimana saya bisa menyakitinya? Kalau begitu jangan lepaskan Tuan Muda kita. Fan Chengkun, Ouyang Guanxin, Tuo Bameng berkata serempak. Biarkan saja, tentu saja, dia adalah Tuan Muda dari Sekte Abadi-Abadi, beraninya aku tidak melepaskannya. Tan Yun berkata, dengan senyum iblis, menatap Ruyan Chen yang berwajah merah, dan berkata, Tuan Muda Ruyan, apakah Anda memiliki kebiasaan makan malam? Apa yang kamu inginkan? Ruyan Chen sangat waspada. Rumput, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Katakan. Tan Yun mengerahkan sedikit kekuatan pada 5 jari tangan kanannya, ujung jarinya dimasukkan ke leher Ruyan Chen, dan gumpalan darah menetes dari leher Ruyan Chen. Tan Yun, jangan impulsif. Ruyan Chen tampak panik, meskipun saya punya bigu, saya punya kebiasaan makan malam. Tan Yun, kau binatang, lepaskan tuan muda kita segera. Fan Chengkun, Ouyang Guanxin, dan Tuo Bameng berteriak serak saat mereka melihat darah di leher Ruyan Chen. Tan Yun mencubit leher Ruyan Chen dan berkata, biarkan ketiga anjingmu menutup mulutnya untuk Lao Su. Ruyan Chen melihat ke belakang dengan keras dan berkata kepada mereka bertiga, jangan berisik. Tiba-tiba mereka bertiga terdiam. Ya, mereka adalah 3 anjing yang baik. Tan Yun memandang mereka bertiga dengan mencibir, dan kemudian berkata, Tuan Muda Ruyan, apakah Anda sudah makan malam ini? Tidak, ada apa. Ruyan Chen berkata sebentar. Itu benar, aku akan memintamu untuk makan. Tan Yun mencibir, dan dengan lambaian tangan kirinya, ledakan kekuatan spiritual melesat sejauh 100 meter, dan setelah meledakkan sebuah lubang besar dari sebuah gubuk, kekuatan spiritual itu melilit sekelompok binatang buas. Kotoran ditangguhkan di depan Anda lagi. Tan Yun, jangan. Ruyan Chen melihat kotoran binatang buas di depannya, perutnya terbalik. Tan Yun, kau bajingan kecil, berani. Tan Yun, kamu lancang. Fan Chengkun, Ouyang Guanxin, dan Tuo Bameng sangat marah sehingga mereka mengayunkan pedang mereka. Bajingan kecil. Mata Tan Yun dingin, tangan kanannya meremas leher Ruyan Chen dengan erat, dan suaranya rendah, biarkan mereka bertiga memakannya untuk Lao Su. Tan Yun, sarjana bisa dibunuh tapi tidak dihina. Ah! Ruyan Chen berteriak sebelum dia selesai berbicara. Tapi tangan kiri Tan Yun yang mengangkat kedua jari Ruyan Chen, retak. Seolah-olah dia akan hancur kapan saja. Tan Yun, jangan berhenti.
Ruyan Chen melihat kembali ke mereka bertiga, dan meraung, apa yang kamu lakukan dengan linglung? Datang dan makan. Tuan muda. Tuoba Meng memegang bibir Zunya, benar-benar ingin muntah. Hal yang sama berlaku untuk Ouyang Guanxin dan Fan Chengkun. Datang dan makan. Ruyan Chen berteriak dengan marah. Tan Yun biasa menembak benda-benda di udara, dan segera, kotoran yang ada di depannya dibagi menjadi 3, ditembak di ketinggian rendah, dan digantung di depan mereka bertiga. Ketika mereka bertiga memejamkan mata dan baru saja membuka mulut, ketiga kelompok kotoran itu telah menembus ke dalam mulut mereka, mencapai tenggorokan mereka. Engah. Wow, ketiganya membungkuk dan muntah. Diam-diam bersumpah bahwa Tan Yun harus mati besok. 3 anjing, berani menggonggong di depan Lao Su. Tan Yun menyeringai, mencubit leher Ruyan Chen dengan tangan kanannya, dan memerintahkan, buka mulutmu. Ruyan Chen, yang tidak punya pilihan, harus membuka mulutnya lebar-lebar. Ruyan Chen memberi isyarat dengan tangan kirinya, setumpuk besar kotoran di gubuk terbang keluar, tergantung di depan Ruyan Chen, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ruyan, ayahmu datang ke sini malam ini dan mengatakan sesuatu, dia berkata kamu bisa menikmatinya. Makan, kalau tersedak, ada air di danau. Tepat sekali, aku akan menerima lamaran ayahmu dan mencobamu. Setelah berbicara, setumpuk kotoran dituangkan ke mulut Ruyan Chen. Kemudian, Tan Yun mencubit leher Ruyan Chen, menginjak pedang terbang, dan menyapu danau, menekan kepala Ruyan Chen dengan tangan kanannya. Ruyan Chen menutup mulutnya dan tidak minum. Tinju kiri Tan Yun mengenai perut bagian bawah Ruyan Chen. Mulut Ruyan Chen sangat menyakitkan sehingga danau mengalir ke mulutnya. Hahaha, ipar, pengunjung adalah tamu, Anda harus membiarkan Tuan Muda Ruyan makan dan minum dengan baik. Sue Zian bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Tidak masalah. Tan Yun mengangkat Ruyan Chen dengan tangan kanannya sampai dia memenuhi Ruyan Chen sepenuhnya, dan berkata sambil tersenyum lebar, kamu hanyalah sampah, dan kamu berani memprovokasi Lao Su berkali-kali dan keluar dari situ. Terjebak. Wow, Tan Yun membanting Ruyan Chen ke danau, memercikkan air setinggi puluhan kaki. Memanggil. Ruyan Chen melangkah ke pedang terbang, naik ke langit dari danau, dan terbang bersama mereka bertiga, berteriak, Tan Yun, tunggu. Besok kamu mati. Keesokan harinya, Chen Si. Sebuah puncak megah yang terpotong di pinggang, setinggi 300.000 zang, berdiri di antara langit dan platform kenaikan bumi. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, ada kekuatan besar di benua hukuman surgawi yang ada di sini untuk terbang melalui malapetaka dan melonjak, sehingga dinamai naik ke langit oleh anak cucu. Pada platform menaik, sebuah platform tinggi besar didirikan. Di paviliun langit di sebelah platform tinggi, ada deretan kursi dan 2 baris kursi. Pada saat ini, Zhuge Yu di kursi atas dan puluhan tetua dari Istana Abadi sedang duduk di sana. Di sisi kiri kursi, Tantai Xuanzong, Shen Subing dan Shen Suzhen duduk. Di sisi kanan kursi, Ruyan Wuji dan 9 tetua Xianzong Abadi duduk. Di ruang terbuka besar di depan platform tinggi, lebih dari 5 juta murid dari Soul Refining Realm of the Soul Immortal Palace berdiri dengan rapi. Kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan dalam pakaian terbuka. Di depan para murid, Tan Yun, Mu Menggu, Huang Fuyu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Namong Ruksue berdiri berdampingan. Di sisi kiri Tan Yun, ada murid-murid Istana Abadi, He Chaoyang, Li Suyue, dan Su Sisi. Di sebelah kanan dari 5 Tan Yun, ada Ruyan Chen, Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tuoba Meng. Pada saat ini, keempat Ruyan Chen menatap Tan Yun dengan ganas. Jika mata mereka bisa membunuh, Tan Yun akan mati ratusan kali. Fakta bahwa Tan Yun membiarkan mereka makan kotoran tadi malam adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka berempat. Hehe, apa yang kamu lihat? Tan Yun memandang mereka berempat ke samping, jika kamu masih ingin makan, aku akan memintamu 1 hari lagi untuk membiarkanmu makan, bagaimana? 4 orang Ruyan Chen gemetar, tetapi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Bagaimana mereka berempat bisa mempublikasikan hal yang memalukan seperti itu? Mereka tidak menyebarkannya, jangan menunggu untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak akan menyebarkannya, bukan? Di paviliun, Ruyan Wuji menatap Ruyan Chen, wajah tuanya yang keriput melewatkan sedikit kecurigaan, dan bertanya, Chener, apa yang Tan Yun minta kamu makan? Ayah, bukan apa-apa,
jangan dengarkan omong kosong Tan Yun. Ru Yanchen membungkuk. Tan Yun mengerutkan kening, Tuan Muda Ruyan, Anda tidak asli. Saya meminta Anda semua untuk makan tadi malam, bagaimana Anda tidak mengakuinya? Tan Yun, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Tuan muda ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ketika Ru Yanchen berbicara, dia merasakan panas terik di wajahnya. Ini seperti ditelanjangi di depan umum. Tuan muda Ruyan, bagaimana Anda bisa menyangkalnya? Tan Yun mendengus dingin, mengepalkan tinjunya dan menatap Ruyan Wuji. Kalimat berikut membuat Ruyan Wuji hampir kabur. Sovereign Ruyan, tolong komentari generasi muda. Tan Yun tampak sedih dan dengan sengaja mengeraskan suaranya. Sang junior mengetahui dari putra Anda bahwa ia memiliki kebiasaan makan kudapan tengah malam. Jadi, menurut pengingat Anda sebelumnya, junior itu memberi putra Anda cukup banyak kotoran dari gubuk, dan kemudian membiarkannya minum air danau. Tapi dia tidak mengakuinya sekarang, Master Sekte Ruyan, apakah menurutmu putramu sedikit tidak masuk akal? Wow, Ruyan Wuji tiba-tiba bangkit, sangat marah sehingga pipinya kasar, dan meraung, Tan Yun, kamu mencari kematian. Bab 618 kamu tidak layak. Ruyan Wuji sangat marah sehingga kikiau membuat asap. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan membiarkan putranya memakan kotoran binatang buas. Makan saja, dan bicaralah di depan umum. Bukankah ini menamparkan wajahmu sendiri? Pada saat yang sama, Ruyan Wuji membenci Ru Yanchen karena besi dan baja. Tadi malam dia menyuruh putranya untuk tidak memprovokasi Tan Yun, tetapi putranya pergi. Bagaimana dia tidak marah? Kehilangan wajahku. Pada saat ini, 9 tetua dari Sekte Abadi-Abadi tidak bisa menahan perasaan dingin. Tan Yun ini sangat berani dan berani membiarkan tuan muda makan kotoran. Di sisi lain, Suge Yu dan puluhan tetua di Istana Abadi merasa sakit. Dan sementara 5 juta murid pemurnian jiwa di Istana Abadi penuh dengan permusuhan terhadap Tan Yun, ada juga banyak orang yang harus mengagumi keberanian Tan Yun. Berani membiarkan tuan muda dari Xianzong Abadi menjadi sial, Anda tahu, Ru Yanchen akan menjadi penguasa Xianzong Abadi berikutnya di masa depan. Jelas, Ru Yanchen tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa malu yang dibawa Tan Yun padanya. Tan Yunang menyaksikan Ruyan Wuji yang hancur di paviliun, bermain dengan rasa, yang berdaulat Ruyan, kamu sangat marah sehingga kamu sangat marah karena kamu sudah sangat tua sehingga itu adalah dosa generasi muda. Lagi pula, anakmu sudah memakannya. Percuma kalau kamu marah. Tapi sejujurnya, generasi muda harus berterima kasih atas saran Anda, jika tidak, generasi muda membosankan, bagaimana Anda bisa berpikir untuk membiarkan putra Anda, kata Tan Yun setelah pidato, makan kotoran. Ruyan Wuji tersenyum marah, oke. Tan Yun, kamu punya benih, aku harap kamu bisa bertahan nanti. Master Sekte Ruyan, jangan khawatir, generasi muda tidak akan mengecewakanmu. Tan Yun memegang tinjunya dan berkata dengan tulus, generasi muda pasti akan membunuh murid Sekte Abadimu dan kemudian bertahan hidup. Siapa Tan Yun? Dia telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, memiliki ingatan akan mantan Hongmeng Supreme, dan mencemooh, tidak ada yang bisa menang. Sungguh anak yang bergigi tajam, Master Sekte ini melihat bagaimana kamu akan mati nanti. Ruyan Wuji tidak bisa mengatakannya pada Tan Yun. Setelah meninggalkan kata-kata kasar, dia melihat kembali ke Suge Yu dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Istana Suge, mulai kanan. Pada saat ini, Tan Yun Yuguang melihat seberkas cahaya menatapnya, dia melihat ke samping, tetapi di depan murid Senhun Xiangong, Nangong Yukin dengan rok merah muda sedang menatapnya dengan perhatian mendalam di matanya yang indah. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, seolah-olah itu adalah, aku mencintaimu. Nangong Yukin mendecakkan kepalanya diam-diam, jantungnya membanting, dan wajah fananya menunjukkan rasa malu yang tebal untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, bibirnya terbuka ringan. Dilihat dari bentuk mulutnya, dia berkata, apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi? Tan Yun mengangguk dan berkata dalam hati, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kepala Nangong Yukin tertunduk, dan ketika dia hendak menjawab, tiba-tiba, dia merasakan wajah Suge Yu menatapnya dari paviliun, jadi dia segera diam. Di paviliun, Suge Yu memalingkan muka dari Nangong Yukin dengan kekecewaan, dan segera, Kuan-Kuan bangkit dan berkata, hari ini sekali lagi setiap 10 tahun. 3 murid sekte kuno, medan perang para dewa,
mencoba bersaing untuk kualifikasi. Pertama-tama, penguasa istana ini mewakili semua tetua dan murid istana kita, dan menyambut kedatangan Kaisar Huangfu Shengzong dan teman-teman Sekte Abadi. Selanjutnya, penguasa istana akan berbicara tentang aturan pertempuran. Karena pertempuran terakhir, Istana Keabadian Jiwa saya memenangkan hadiah pertama, Xianzong Abadi kedua, Huangfu Shengzong ketiga. Oleh karena itu, kali ini, 3 murid Xianzong Abadi berturut-turut mengambil pertempuran, dan 3 murid Huangfu Shengzong menantang. Pertempuran ini adalah sistem 3 pertandingan 2 menang. Xianzong Abadi berhasil bertahan, dan kamu akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dengan 3 murid Istana Abadi Jiwaku, dan Xianzong Abadi akan tersingkir dan tetap ketiga. Tentu saja, jika Huangfu Shengzong menantang Sekte Abadi-Abadi untuk menang, maka dia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dengan Istana Keabadian Jiwaku. Jika 3 murid Xianzong Abadi mengalahkan 3 murid Huangfu Shengzong, dan seseorang terluka, maka dalam pertempuran yang menentukan dengan murid Istana Peri Jiwaku, mereka dapat diganti. Setelah itu, Zhuge Yu melirik ketiga murid yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan berkata dengan nada agung, mengerti. Tan Yun, Mu Mengbao, dan Huang Fuyu tidak mengatakan apa-apa, dan terlalu malas untuk berbicara dengan Zhu Jiyu. Su Sisi, Li Suyue, He Chaoyang dari Istana Jiwa Abadi, dan Ouyang Guanxin, Fan Chengkun, dan Tuoba Meng dari Sekte Abadi-Abadi, dengan hormat berkata serempak, murid dan junior mengerti. Oke, Zhuge Yu mengumumkan, sekarang penguasa istana mengumumkan bahwa pertempuran pertahanan Sekte Abadi telah resmi dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, aku akan datang duluan. Seiring dengan minuman yang dalam, bayangan putih menyapu platform tinggi, berubah menjadi Ouyang Guanxin yang panjang dan luar biasa. Hanya saja pada saat ini Ouyang memperhatikan hatinya, memikirkan adegan di mana Tan Yun membiarkan dirinya makan kotoran tadi malam, fitur wajahnya yang agak tampan dipelintir seperti hantu. Ouyang Guanxin menjulurkan jarinya, menggertakkan giginya dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Hari ini bukan hanya pertempuran cincin pertahanan, tetapi aku akan mengirimimu pertempuran hidup dan mati, kamu berani bertarung. Begitu kata-kata ini keluar, lusinan murid Sekte Abadi-Abadi yang berdiri di belakang Ascension Platform, tertawa satu demi satu. Apakah kamu mengatakan Tan Yun berani? Dia berani sial, tapi kakak senior kita Ouyang memiliki garis keturunan Dewa Bela Diri. Jika Tan Yun berani bertarung, dia pasti akan mati. Itu benar, kakak Ouyang, antara kakak Fan dan kakak senior Tuoba, aku berani mengatakan bahwa itu yang pertama atau yang kedua. Yah, memang benar, tapi kakak Fan dan kakak senior Tuoba juga sangat kuat. Mereka bertiga bertarung melawan Huangfu Shengzong bertiga. Terus terang, mereka menggertak mereka. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, 5 juta murid dari Divine Soul Immortal Palace percaya bahwa Tan Yun memiliki peluang 80% untuk mundur tanpa perlawanan, dan 100% Tan Yun tidak berani menyetujui pertempuran hidup dan mati. Tidak hanya semua murid yang berpikir demikian, tetapi semua orang kecuali Tante Xuanzong, Sister Shen Subing, dan Huangfu Shengzong juga berpikir demikian. Nangong Yukin, yang berada di depan murid Shen Hun Xiangong, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan detak jantungnya menjadi lebih keras. Dia mengkhawatirkan Tan Yun. Namun, jawaban Tan Yun di luar dugaan semua orang. Pertempuran hidup dan mati. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Tepat ketika semua orang mengira Tan Yun akan mundur tanpa perlawanan, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya. Yang mana? Kamu. Ouyang Guanxin dipotong oleh Tan Yun segera setelah dia berbicara. Oh tentu saja, tidak peduli kamu seperti apa, aku tidak setuju dengan pertempuran hidup atau mati denganmu. Tan Yun berbicara dengan arogan dan mengatakan setiap kata, aku membunuhmu seperti anjing. Mengapa aku harus menandatangani pertempuran hidup dan mati denganmu? Aku ingin menandatangani pertempuran hidup dan mati denganku. Kamu, Ruth, tidak layak. Semua orang mendengar bahwa Tan Yun begitu merajalela sehingga dia benar-benar akan mendapatkan Ouyang Guanxin dari darah Dewa Perang, dan mengatakan itu sangat rentan. Wow, saat semua orang mengejek Tan Yun seperti naga yang keluar dari jurang, berubah menjadi bayangan dan menyapu platform tinggi, berdiri dengan Ouyang Guanxin terpisah ratusan kaki. Bab 619 Garis Darah Dewa Bela Diri. Aku ingin melihat seberapa kuat garis keturunan Valkyrimu.
Tan Yun tampak dingin dan nada suaranya mengandung niat membunuh. Aku juga ingin melihat garis keturunan Valkyrie mana yang kamu punya. Dalam pandangan Tan Yun, garis keturunan Dewa Perang Ouyang Guanxin bukanlah garis keturunan Dewa Perang yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah gelar. Jika Tan Yun melihat bahwa dia benar-benar berdarah Dewa Perang, maka Tan Yun pasti akan membunuhnya dengan waspada. Karena Valkyrie adalah bawahan musuhnya, Si Yuan Supreme, begitu Ouyang Guanxin benar-benar memiliki darah Valkyrie, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Dewa Perang terlahir kembali di Ouyang Guanxin setelah ia kalah dalam pertempuran sengit dengan bawahannya. Kedua, Ouyang Guanxin mendapatkan warisannya setelah jatuhnya Dewa Perang. Terlepas dari jenisnya, Ouyang Guanxin kemungkinan besar akan belajar dari mulut Dewa Perang, bahwa dia akan bereinkarnasi untuk selamanya, begitu dia menampilkan api besar, api es besar, formasi pedang besar, dan pedang besar. Seni, Ouyang Guanxin akan mengenali dirimu sendiri. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk menentukan apakah dia telah memperoleh warisan Dewa Bela Diri tertentu dari latihan yang dilakukan oleh Ouyang Guanxin terlebih dahulu, dan kemudian bertindak secara kebetulan. Hahaha. Kamu semut yang rendah hati, beraninya kamu berbicara begitu keras. Ouyang Guanxin tiba-tiba tersenyum, matanya tiba-tiba bersinar, matanya tidak sesuai dengan usianya. Cahaya di matanya penuh dengan situasi melihat dunia, mengungkapkan arti mengabaikan semua musuh dan sendirian. Tan Yun tidak mengubah wajahnya, tetapi sebenarnya dia terkejut. Dia menemukan rasa yang tidak biasa di mata Ouyang Guanxin. Penampilan seperti itu, Tan Yun sama sekali tidak mempercayainya, berasal dari seorang kultivator alam pemurnian jiwa belaka. Tan Yun berada di ambang musuh. Darah Dewa Perang Urat Emas melewati langit, darah Wan Chuan. Pada saat ini, Ouyang Guanxin membenci Tan Yun. Dalam pikirannya, setetes darah yang mengalir di tubuhnya berubah menjadi kuning keemasan dengan kecepatan tinggi. Tan Yun merasakan nafas Ouyang Guanxin, sedikit lebih kuat. Segera setelah itu, darah di hati Ouyang Guan mulai bergejolak, dan berubah menjadi emas dengan kecepatan yang sangat cepat. Rambut Ouyang Guanxin terbang, napas yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya, seperti gelombang tak terlihat yang melanda seluruh platform naik, dan tiba-tiba ada retakan di ruang dengan ibu jari yang tebal, mulai di sekitar Ouyang Guanxin menyebar ke segala arah. Sambil bernafas, seperti ular hitam ramping, menempati platform kenaikan dalam radius puluhan mil. Napas yang kuat. Ouyang Guanxin sangat kuat. Tan Yun sudah mati. Dilihat dari aura Ouyang Guanxin, Tan Yun tidak bisa menahan pukulan Ouyang Guanxin. Petik 2. Tiba-tiba, kerumunan 5 juta murid pemurnian jiwa meledak. Semua orang tidak menyangka bahwa Ouyang Guanxin dari Sekte Abadi-Abadi begitu kuat. Pada saat ini, Namong Yukin, orang bijak dari Istana Abadi, dan Su Sisi, He Chaoyang, dan Li Suyue yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan, juga terlihat lebih serius dari sebelumnya. 5 tingkat alam jiwa ilahi. Di paviliun, Tantai Xuanzong merasakan napas Ouyang Guanxin. Dia menatap Tan Yun dengan takjub, dan berteriak, "Tan Yun, kembali." Sister Sen Suzhen dan Sen Subing gemetar, dan berdiri bersama. Sen Subing tampak cemas. "Tan Yun, dengarkan kata-kata Master, kembali." Meskipun Sen Subing tahu bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi yang kuat, dia juga melihat bahwa kemampuan Ouyang Guanxin untuk melompati tantangan terlalu kuat. Pada saat ini, Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Namong Ruxue juga menatap Tan Yun di atas panggung. Di antara kelima gadis itu, hanya Namong Ruxue, yang menatap Ouyang Guan dengan ketakutan, sementara 4 gadis Mumeng, sambil mengkhawatirkan Tan Yun, matanya yang indah memancarkan rasa perang yang kuat. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Ouyang Guanxin melihat ke atas terlebih dahulu, Tantai Xuanzong, Sen Subing, dan Sen Suzhensan, dan berkata dengan arogan, ketiga senior itu terlalu naif. Denganku, bagaimana Tan Yun bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Tan Yun, jangan sombong, mundur. Tan Yun menatap Tan Yun yang tidak bergerak dan mendesak lagi. Dia tidak ingin menantunya berada dalam bahaya, dan dia tidak ingin raja masa depan Huang Fu Shengzong mati di sini. Tan Yun menggelengkan kepalanya, menatap Tantai Xuanzong dan saudara perempuan Sen Subing, dan berkata dengan keras, "Tuan Sekte, Ketua, kami hanya memiliki satu tujuan di sini, dan itu adalah untuk memenangkan hadiah pertama dan meningkatkan prestise Sekte Suci saya.
Bagaimana para murid bisa mundur tanpa bertarung? Itu nada yang besar, kamu bisa selamat dari pukulanku dulu. Ouyang Guanxin tersenyum dan menghilang. Mati untukku. Detik berikutnya, Ouyang Guanxin muncul di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan yang menakutkan, lengan kanannya bergetar, dan tinju kanannya mengayun ke arah tendangan voli Tan Yun. Tiba-tiba, cahaya tinju emas yang mengandung kekuatan suci seperti sebuah rumah, dengan kekosongan yang runtuh, jatuh ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak secepat kilat, dan guntur tidak dapat ditandingi. Tan Yun tidak menghindar atau menghindar, seluruh tubuh kekuatan spiritual emas pucat menyerbu ke tinjunya, kakinya menendang tanah, sosoknya naik ke langit, melambaikan tangan kanannya, dan menghantam tinju emas seperti jatuh rumah. Ledakan, ledakan. Ketika Tan Yun memukul tinju emas dengan kepalan tangan, disertai dengan suara keras, pusaran air kekuatan spiritual emas, seperti nebula emas yang mekar dari ketinggian rendah. Gelombang kekuatan dan udara yang melonjak, dengan kekosongan yang retak, meluas dalam lingkaran konsentris dengan kecepatan cahaya ke segala arah, dengan momentum yang kurang ajar. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Tan Yun melesat ke atas, mengayunkan tinju kanannya yang membelah daging, dan menghantam dada Ouyang Guan. Tubuh yang sangat kuat, aku memandang rendah dirimu. Mata Ouyang Guan memancarkan sentuhan kejutan, dan seluruh lengan kanannya berubah menjadi lengan kristal emas. Mati untukku. Mata Ouyang Guan sangat tajam, dan dia mengangkat lengan emasnya ke arah Tan Yun dan mencoba yang terbaik untuk menarik ke bawah. Dia sombong, semua pembudidaya di alam fana, kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa, tidak peduli teknik pemurnian apa yang mereka praktikkan, mereka tidak dapat menanggung kekuatan-kekuatan 5 kali lipat dari alam jiwa ilahi. Dia sombong, dan kekuatan penggunaan darah dewa perangnya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan harta karun terbaik. Namun, dia tidak tahu bahwa Tan Yun mengolah teknik pemurnian tubuh paling kuat di surga dan semua alam tubuh Tuan Hongmeng. Ledakan. Saat tinju dan lengannya menghantam keras, tinju kanan Tan Yun retak dan darah memercik, memperlihatkan tulang 5 jari emas pucat di tangan kanannya. Ledakan. Segera setelah itu, Tan Yun merasakan kekuatan besar mengalir dari wajah tinju berdarah ke lengan kanannya dan mencapai bagian atas tubuhnya. Tubuhnya jatuh seperti bola meriam di platform tinggi, menyebabkan platform besar bergetar untuk sementara waktu. Tan Yun, siapa kamu di bumi? Melihat benua hukuman surgawi, seorang kultivator pada tingkat yang sama denganku, tidak mungkin memiliki latihan fisik yang dapat menyakitiku. Dengan suara sok, hati Ouyang Guan seperti meteorit emas, yang diterbangkan ratusan kaki ke langit oleh Tan Yun. Seluruh lengan kanannya, seperti kristal emas, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan darah keemasan mengalir dari lukanya. Pertarungan kuat bab 620. Wow, setelah Tan Yun jatuh di atas panggung, dia melompat, membiarkan darah dari tangan kanannya menetes ke atas panggung, memercikkan darah. Tan Yun menatap tajam, Ouyang Guanxin, yang sudah menginjak pedang terbang di langit, menegaskan bahwa Ouyang Guanxin di depannya bukanlah kelahiran kembali seorang prajurit tertentu, atau reinkarnasi dan warisan dari kata-katanya barusan. Ouyang Guanxin, apakah kamu bertanya siapa aku? Hahaha. Mata Tan Yun berkobar dengan permusuhan, tidak masalah siapa aku, yang penting kamu sudah mati. Hanya karena kamu ingin membunuhku. Aku tergila-gila pada mimpi. Ouyang Guan menginjak pedang terbang, mencibir Tan Yun, matanya dingin, menderita sampai mati. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang termasuk Ruyan Wuji, memandang Ouyang Guanxin, pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Lautan awan bergulung di langit, dan angin bertiup kencang. Tiba-tiba, daging dan darah alis Ouyang Guan berguling perlahan di kedua sisi. Kemudian, mata emas yang tegak muncul dari tengah alis seolah-olah melayang keluar dari air. Pupil emas itu tampaknya mengandung langit dan bumi, sedalam jurang emas, seolah-olah murid emas itu penuh dengan kekuatan mengerikan yang tidak diketahui. Hancurkan para dewa, dia adalah orang kekacauan tertinggi. Tan Yun diam-diam berpikir di sini. Dia memikirkan istrinya yang dibunuh oleh kekacauan tertinggi. Matanya merah, dan leher hijau seperti cacing tanah menyebar dari wajahnya, satuan. Kemarahan tak berujung, rasa sakit yang menusuk hati, merusak setiap saraf Tan Yun. Dia sangat yakin bahwa Ouyang Guanxin sedang menghancurkan Valkyrie dan terlahir kembali. Pada saat ini, Tan Yun, yang dipenuhi dengan kesedihan,
tidak pernah bersemangat untuk membunuh seperti sekarang. Dalam keadaan linglung, Tan Yun terdiam di telinganya, dan tidak ada orang lain di depannya. Satu-satunya keyakinannya adalah mengeksekusi Ouyang Guanxin. Tan Yun, ada apa denganmu? Mu Mengging dan Zhong Wuxiao, melihat ekspresi menakutkan Tan Yun, putri kedua panik dan berteriak. Kakak ipar, kakak Tan. Ada apa denganmu? Sue Zian dan Huang Fuyu berseru dengan ekspresi pucat. Di paviliun, Tan Tai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen juga mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti mengapa Tan Yun melihat murid emas ketiga Ouyang Guanxin, dan seluruh kepribadiannya berubah drastis. Ini, Ruyan Wuji dan Zugeyu menatap Jin Tong Ouyang Guanxin dengan alis terangkat, tidak jelas. Hal yang sama berlaku untuk lusinan tetua di Istana Abadi Jiwa dan 9 tetua dari Sekte Abadi-Abadi. Mereka telah mendengar bahwa beberapa monster kuat memiliki 3 mata, tetapi bagi manusia, mereka bahkan tidak tahu bahwa ada orang dengan 3 mata. Ouyang Guanxin, hari ini aku harus menyiksamu hidup-hidup. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, melampiaskan amarahnya pada Chaos Supreme. Dia tidak memiliki kekuatan saat ini, dia juga tidak bisa membalas dendam dari Chaos Supreme. Dia ingin melampiaskan semua kemarahannya pada Ouyang Guanxin. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Itu pasti kehancuran Valkyrie ketika dia memimpin alam bawah para dewa dalam upaya untuk menghancurkan benua hukuman surgawi, dan jatuh di tanah abadi atau medan perang jiwa ilahi. Dan menghancurkan semangat Valkyrie yang tidak lengkap harus dilahirkan kembali dengan bantuan Ouyang Guanxin dan tubuh. Menyiksaku sampai mati. Ouyang Guanxin menyeringai, iya, proposal ini, saya dapat mempertimbangkan untuk menggunakannya di tubuh Anda, tetapi premisnya adalah Anda tidak mati karena kecelakaan. Ketika kata-kata itu berhenti, murid emas Ouyang Guan yang dalam dan tak terbatas menembakkan seberkas cahaya keemasan dengan lengan kanan yang tebal, tiba-tiba membombardir Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Desir. Tan Yun melingkar di sekujur tubuhnya, dan lolos dari kehancuran Jin Mang dengan berbahaya dan berbahaya. Ledakan. Ketika hancurkan Mang emas menyentuh meja, itu membuat lubang sedalam 1 kaki. Platform tinggi istana kita adalah senjata sub penguasa tingkat menengah. Bagaimana itu bisa dirusak oleh murid dari alam pemurnian jiwa kesempurnaan agung? Sugeyu terkejut, dan ada badai di hatinya. Pada platform kenaikan, setelah semua murid mendengar seruan Sugeyu, kebanyakan dari mereka langsung membatu dan tampak kusam. Ketika beberapa orang berteriak tak percaya, Ouyang Guanxin, yang menginjak pedang terbang, meledak ke langit dengan cahaya keemasan yang menghancurkan yang menembus kekosongan di pupil emas. Segera, kekosongan dalam radius lingkaran seperti cermin raksasa dengan lubang raksasa yang tak terhitung jumlahnya di sisi yang sama. Desir Sam. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, merasakan langit di atas kepalanya, dan meledak untuk menghancurkan cahaya keemasan. Dia menggunakan langkah besar, dan mencoba yang terbaik untuk menghindar, tidak ada waktu untuk mengatur formasi pedang besar. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Ouyang Guanxin saat ini, tidak mungkin untuk mengilhami hancurkan mata ilahi untuk waktu yang lama. Bang bang bang. Ratusan jalan itu datang satu demi satu, tanpa mengenai cahaya keemasan Tan Yun yang menghancurkan, dan sambil bernafas, membombardir platform tinggi yang besar dengan lubang. Siapa orang ini? Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Apakah itu kelahiran kembali seperti dewa asli? Atau apakah itu reinkarnasi? Ouyang Guanxin menatap Tan Yun, yang malu tapi tidak terluka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, jika tidak, hancurkan murid tidak akan bisa membunuh Tan Yun. Karena kamu tidak bisa membunuh, ayo pukul dulu. Setelah Ouyang Guanxin mengambil keputusan, tiba-tiba membuka tangannya dan menjerit panjang. Segera, pupil emas di tengah alisnya, seperti putaran matahari yang terik, memancarkan 10.000 sinar cahaya keemasan. Terselubung rapat ke arah Tan Yun yang menghindar. Xiao Xi. Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa mengelak, dan dia tidak bisa mengguncangnya dengan keras dengan tubuhnya, jadi dia membalik tangan kanannya, dan pedang terbang ungu muncul di tangannya. Saat tangan kanannya berputar, tirai pedang ungu halus menyelimutinya. Dang-dang-dang. Dengan suara emas dan besi yang cepat dan berantakan, tirai pedang ungu memblokir gumpalan cahaya keemasan kehancuran, tetapi tirai pedang tidak dapat sepenuhnya memblokir tembakan cahaya keemasan yang merusak dari langit. Pompa, sinar cahaya keemasan yang merusak, dengan kepulan darah dari lengan kiri Tan Yun, melewatinya. Pukul, pukul. Dalam sekejap mata, kaki, perut, dada,
dan lengan Tan Yun ditusuk dengan puluhan lubang darah, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Terutama sisi kiri leher Tan Yun juga ditembus. Ada juga 3 goresan panjang di pipi kirinya. Jika Tan Yun tidak menghindar tepat waktu, jika tidak, 3 sinar cahaya keemasan yang menghancurkan akan menembus kepala Tan Yun. Tan Yun, kakak ipar, hati-hati. Kakak Tan, hati-hati. Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Huang Fuyu cemas, air mata berlinang. Di paviliun, Sen Subing tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan kanan Sen Suzhen, dan alis Sen Suzhen berkerut. Dari mata Sen Subing yang berangsur-angsur lembab, dia dapat melihat bahwa adik perempuannya tampaknya sangat tertarik pada Tan Yun. Kekhawatiran semacam ini telah melampaui kekhawatiran murid. Pada saat ini, cahaya keemasan kehancuran di langit menghilang. Ouyang Guanxin, yang menginjak pedang terbang, memiliki pupil emas di antara dahinya yang sudah redup. Namun, dia menatap Tan Yun yang berdarah dan berkata dengan tak terbayangkan, "Aku tidak mati. Jika kamu menyia-nyiakan ibumu, mengapa aku rela mati jika aku tidak membunuhmu?" Di mata Tan Yun, masih tidak ada seorang pun kecuali Ouyang Guanxin, dan dia tidak dapat mendengar suara apapun. Hanya ingin membunuh Ouyang Guanxin. Formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Tan Yun memanfaatkan waktu luang, memegang pedang di tangan kanannya, dan menggunakan formasi pedang Hong Mengtu.